Oke, selamat siang semuanya. Nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Wai Tetung Tien, salam dan kebajikan. Shalom buat teman-teman semua. Siang ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua, yaitu tentang pembahasan perilaku konsumen. Di sini selain kita kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari perilaku konsumen. Ya, ini kita masuk yang kedua. Kemarin udah tahu ya studi kasus tentang Honda, di mana pembahasannya kita harus mengerti segmentasi pasar atau perilaku pasar tradisional ataupun pasar modern yang sudah kita pelajari. Yuk kita next ya. Tapi gimana nih pertama-tama kabarnya hari ini gimana? Seru banget ya kan. Walaupun tanggalnya ini udah nggak ada lah ya, mahasiswa tuh nggak ada di tanggal tua ya. Nggak ada ya, sehat-sehat semua, amin. Pokoknya di sini kita akan kumpas tuntas. Ayo pastikan kalian pulang dengan membawa ilmu yang emang berguna buat nantinya. Karena kenapa? Penting banget buat entrepreneurship tahu bagaimana perilaku konsumen. Nah, hari ini di pertemuan kedua kita akan mengupas tentang teori model motivasi dan kebutuhan. Apa aja sih di sana? Ya, nanti juga kita akan ada studi kasus. Setelah pembelajaran saya akan kasih studi kasus yang harus kita pecahkan. Mungkin nanti per grup ya, kita bagi ya teman-teman ya. Setuju ya? Aduh, baik-baik sekali. Oke, nih kita dilihat di depan di sini apa sih itu pengertian teori motivasi. Sebelumnya ada yang pernah tahu, pernah dengar teori motivasi? Atau pernah dengarnya dari TV-TV mungkin? Kayak siapa motivator suka pernah denger ya? Dengar lah ya. Oke, kalau misalnya sih ada sebenarnya kalau misalnya di film-film anak-anak tuh bilangnya motivasinya jangan sampai putus makan, tapi boleh putus asa, enggak juga lah ya. Intinya kalian harus bisa sendiri mengeducate atau memotivasi diri sendiri. Tapi kita coba kulik dulu nih, apa sih pengertian dari teori motivasi? Boleh dibaca yang keras siapa? Siapa mau baca? Marvin coba. Apa sih motivasi itu? Boleh, siapa lagi? Andro. Coba baca. Baca yang keras, ayo. Motivasi nih apa sih nih? Ya ampun, ini. Oh ya ampun. Oke, aku bacain ya. Nih di sini sebenarnya kalian harus benar-benar mempelajari apa yang sebelumnya kita di kelas biar nanti correlate atau benang merahnya tuh nyambung. Jadi hari ini tuh kalian tahu kita tuh mau belajar apa tuh ada isinya gitu. Jadi nggak ngeblank gitu ya. Nah, pastikan kalau misalnya setiap kelas biasain baca dulu, oke? Nah, di sini aku akan nerangin motivasi adalah teori ya, mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkan menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, yaitu dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari diri sendiri maupun faktor eksternal atau faktor lain ya. Kita sering sadari atau tidak sadari terkadang sebenarnya kita termotivasi itu banyak faktor dari dalam, tapi biasanya triggernya atau pemicunya itu biasanya dari lingkungan sekitar ya. Motivasi apa aja? Ya itu nanti kalian yang membedakan mau motivasi yang baik atau motivasi yang bukan tidak baik, tetapi konotasinya adalah menggiring kamu tuh ke arah yang kurang baik. Misalnya obsesi, kita bedain ya, namanya dream sama obsession itu sangat berbeda sekali. Oke, next. Di sini aman? Tentang motivasi. Amanin aja ya. Oke, di sini ada jenis-jenis motivasi. Kalian baru kali ini atau sudah pernah dengar motivasi itu ada jenis-jenisnya? Baru kali ini ya, karena masih semester baru ya. Oke, di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Boleh kalian pergunakan mobile phone kalian, yuk dibuka yuk. Siapa? You get more score kalau misalnya lebih aktif ya. Apa sih yang intrinsik dulu deh? Dan apa yang cewek-cewek yang ekstrinsik deh. Kita boys, yang boys itu intrinsik, yang girls boleh yang ekstrinsik. Apa yuk? Diangkat tangannya, siapa mau jawab? Yuk, siapa? Marvin mau jawab? Yang boys? Oke, yang intrinsik, yuk jawab yang keras. Oke, siap. Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke, so the point is yang intrinsik itu datang dari dalam diri. Kalau misalnya kita bisa dalam bahasa Inggris itu jadinya have to, bukannya must.
Oke, maksudnya jadi keinginan ataukah sebuah keharusan yang didorong dari luar. Dari dalam diri sendiri. Ya, itu motivasi. Contoh, saya mau diet, ya itu harusnya berangkatnya dari diri sendiri, atau keinginan membelinya itu sebuah kebutuhannya itu benar-benar tersadarkan seperti itu. Kalau yang girl, saya motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena ada perangsang dari luar, yaitu tertrigger oleh sesuatu. Ya, aku nggak tahu nih. Misalnya bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh kalau dari luar apa? Contohnya, motivasinya? Aduh, pokoknya di tahun 2024 nih saya udah mesti punya iPhone Pro Max gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada lah ya. Ada? Nah, dari bagian kalian biasanya termotivasi dari yang mana? Yang biasanya dari intristik ada? Biasanya sering termotivasi dari diri sendiri atau nggak menyadari? Jonathan, apa biasanya? Pengen kurus nih. Pengen kurus. Dia pengen kurus itu biasanya intristiknya itu. Kalau yang ekstrinsi biasanya apa? Contohnya? Pengen naikin value diri sendiri. Pengen? Naikin value diri sendiri. Contoh? Belajar lebih giat. Lihat teman-teman yang lain bagus, saya sendiri yang ketinggalan. Oh gitu, jadi ke-trigger ya, kayaknya kok jadi pengen juga punya nilai bagus gitu ya. Oke, sip, sampai sini aman? Aman, mantap. Oke, di sini ada sejarahnya dulu, penting banget ketika kita mempelajari sebuah teori, bagusnya kita mengetahui juga sejarahnya. Ya, dimana di sini yang berhubungan dengan perilaku konsumen yang tadi terkait dengan motivasi adalah teori motivasi berkembang dengan cepat pada saat periode tahun 1950. Saat itu para ahli tengah berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai konsep yang menjadi pembagian teori motivasi. Jadi banyak banget ya sebenarnya, kamu tinggal ambil yang mana yang cocok teorinya sama kamu ya. Tapi the best motivator buat kamu adalah yourself. Oke? Jadi nggak perlu Anda berpikir bahwa mau membanggakan, mau ini buat si ini siapa. No, please back to your heart. Jadi kalau misalnya itu biasanya bahagiain diri sendiri dulu, selamatin diri sendiri dulu, motivasi diri sendiri dulu, baru kamu bisa menginspirasi orang. Oke? Jadi berkat dulu, baru kamu bisa diberkati seperti itu. Ya, kalau misalnya di diri kalian sendiri masih insecure atau anxiety, itu nggak bisa. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Rasanya menikmati sekali ya, menu-menu. Oke, di sini kita lanjut ke teori motivasi Abraham Maslow yang hierarki tentang kebutuhan manusia. Nah, ini sudah diteliti, pastinya ini sudah dianggap sudah valid dan berkenaan dengan kita sendiri. Ya, di sini ada piramida. Kita mau lihatnya dari bawah dulu ya, yang mempengaruhi ya motivasinya itu ada psikologi, safety, sosial, ada esteem, kemudian ada self actualization. Di sini yang pertama ada physiological needs atau kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan psikologis ini mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Sadar nggak sadar, kita ini pasti punya ini, ya. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Clubbing juga nggak? Oh, kok party lah ya, boleh. Jadi kebutuhan, tapi bukan yang yes. Oke, karena pada dasarnya manusia sangat sulit sekali membedakan di mana itu wants sama needs. Sulit gak sih kalian bedain itu? Terkadang rasa lapar pun kita sering bingung mana sih wants sama needs, seperti itu. Ya, itu so logical human. Oke, kemudian manusia berada pada hierarki kebutuhan tingkat ini jelas tidak mementingkan kehormatan, uang tabungan atau lain sejenisnya. Dan di sini ini terkadang itu ke arah psikologis tidak memandang itu. Kebanyakan kita lebih ke arah kalau misalnya tingkat taraf hidup sudah baik atau sudah berada di level yang cukup dan berlebih, biasanya tidak di psychological needs ini. Oke. Kemudian ada safety needs, kebutuhan rasa aman. Cewek nih, enggak lah, cowok juga somehow yes need it, right? Ketawa banget deh. Itu ya para bucin-bucin kita. Oke, di sini kebutuhan tingkat 2 akan membuat manusia membangun motivasi pada dirinya untuk segera memiliki rumah sebagai tempat berlindung. Itu menjadi sebuah bagian motivasi di mana rasa aman adalah sebuah kebutuhan. Dan itu akan membentuk sebuah perilaku konsumen, ya.
Seneng nggak sih kalau dilayanin atau beli di tempat yang aman, yang kayaknya bersih, itu kan sebuah privilege yang memang kita butuhkan dan sebenarnya kita needs di dalam psikologi kita sendiri atau di dalam diri kita. Oke, jadi sebenarnya kalau kamu sebagai entrepreneur banyak hal yang bisa kamu gali, banyak hal yang bisa kamu jadikan selling value kalian untuk membedakan produk kalian dengan produk lainnya. Paham? Oke banget ya. Kayaknya kalian interest banget. Jadi di sini safety needs itu sangat diperlukan. Pernah nggak sih ngerasain yang kayaknya, kayaknya harus punya rumah yang solar energy nih, yang no cables atau apa, itu ya kebayang ya, karena kebayang takut apalah yang kompornya nih kayak gini, kebayang ya. Sampai sini oke, contohnya? Oke, let's move on to next, yaitu social needs, kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan yang mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosial di masyarakat, kemudian sebagainya. Apakah betul itu ada juga di dalam psikologi kita atau kebutuhan kita? Ya ampun, nunduknya, ya, butuh banget ya. Karena pada dasarnya teman-teman ya, manusia siapapun itu sangat ingin diperlakukan dengan baik, kemudian berkomunikasi dengan baik dan diperlakukan sangat baik ya. Jadi itu sebuah kebutuhan ya, bukannya ternyata lebay atau apa. Terkadang seperti itu, cuman mungkin kadarnya kita nggak tahu, setiap orang berbeda, nggak tahu ya, high atau middle atau medium atau low. Low itu mungkin bisa dibilang agak cuek atau enggak, tapi indeed in the deeper of their heart, in your heart itu pasti ada di mana social needs ya. Terkadang bukannya tidak atau antipati atau kayaknya sombong atau apa. Kita hanya butuh tempat yang cocok, mungkin lawan yang cocok, bukan lawan tetapi butuh community yang cocok, baru kita bisa eksplorasi ya. Jadi pada dasarnya kita nggak berhak juga untuk judging orang untuk wah dia mah seperti ini, enggak. Terkadang kita hanya perlu mencari circle yang cocok untuk kita untuk bisa bereksplorasi. Aman ya sampai sini ya. Kemudian di sini ada esteem needs, yaitu kebutuhan penghargaan, merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Contohnya kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, dan bahkan dominasi. Is that true? True ya. Kebanyakan kita semua butuh validasi. Seperti itu, makanya terkadang kalau misalnya kita mau merencanakan itu, kita juga harus memikirkan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa produk yang kita punya itu membedakan dengan produk lainnya, atau servis pelayanan yang kita punya membedakan dengan layanan lainnya. Makanya itu nanti akan menjadi perilaku konsumen yang intinya kita mau konsumen itu loyalitas dengan produk kita dan menjadi loyal. Sampai sini oke ya. Dan terakhir yaitu ada self actualization, kebutuhan aktualisasi, kebutuhan manusia yaitu keinginan untuk mengoptimalisasikan potensi dirinya. Contohnya penemuan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Nah, di sini juga kenapa jadi motivasi, karena kan pada dasarnya kita semua hidup ini pasti ada tujuannya. Ya, nggak mungkin tuh orang bilang useless. Aku sih ngerasanya semua orang itu berarti, apapun itu, mau dia statusnya apapun pasti berarti, ya. Makanya di situ masuk dalam penelitian dan valid itu ada namanya self actualization atau kebutuhan aktualisasi, ya. Nggak mungkin nggak ada yang nggak berguna, bakteri saja berguna, ya. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan dengan sangat-sangat sempurna. Oke, next. Di sini ada teori motivasi McLean, ya ini aku akan cepatkan saja ya. Kemudian di sini teori McLean adalah salah satu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, achievement, kebutuhan akan kekuasaan, power, kemudian kebutuhan akan afiliasi. Di sini teman-teman setuju atau enggak? Setuju, kenapa? Kenapa setuju? Oke, gini aja, kita ubah pertanyaannya. Apa sih yang sudah kalian capai di umur segini tuh kira-kira?
bukannya masalah banyak uang atau enggak, tetapi apa yang sudah kalian wujudkan atau kalian sudah capai di keinginan kalian sebelumnya. Ada yang sudah terrealisasi? Iya, misalnya keinginan lah, yang sebuah achievement kan. Oh, ternyata saya ikut ini, saya memperoleh ini, saya udah mengalami ini, seperti itu. Ada? Mungkin nggak disadarin. Ada? Ada. Tahun ini pengen apa kayak gitu? Apa ya? Kayak sebelumnya pengen kuliah, akhirnya kuliah. Oh, iya sih, itu sebuah achievement. Ya, nggak semua orang bisa kuliah. Betul. Untuk kuliah. Boleh dong tepuk tangan. Ada yang seperti Yola juga? Ada ya? Punya apa itu nggak terbataskan, dan hanya kalian yang memang bisa memotivasi diri kalian itu sendiri dan mewujudkannya. Oke, next. Kemudian di sini ada 3 kebutuhan menurut teori kebutuhan McLean, yang di sini kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kita coba bahas yang kekuasaan kali ya. Tadi kan yang pencapaian udah ya, kayak Yola contohnya. Nah, di kebutuhan dan kekuasaan yaitu adalah keinginan dalam diri untuk seseorang untuk memegang kendali, wewenang atas orang lain dan mempengaruhi serta mengubah keputusan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Umumnya manajer membutuhkan akan kekuasaan tinggi menjadi manajer yang lebih efisien dan sukses. Mereka bertekad loyal kepada organisasi dan tempat bekerja. Nah, di sini sih pengetahuan umum aja nih teman-teman, di mana kalian kan sekarang belajar sampai tingkat S1 ya. Itu kalian tahu nggak sih fungsinya apa? Kalian kan sudah belajar teori, praktek, presentasi, kemudian debate atau argumentasi, diskusi seperti itu. Tahu nggak sih sebenarnya tujuan kalian tuh nanti S1 apa? Kenapa S1? Nggak tahu ya? Belum, nggak tahu belum. Oke. Teman-teman, di sini makanya ajang kalian untuk boleh salah atau boleh menggali ilmu sebanyak mungkin, karena nanti kalau misalnya kalian jenjangnya udah kerja dan berumah tangga dan lain-lain, ya mungkin akan punya sedikit sekali waktu untuk menggali diri. Jadi di sini teman-teman dianggap di level S1, menurut para ahli atau menurut para user, dianggap kalian itu sudah mempunyai bekal teori dan praktek yang diharapkan kalian itu bisa menganalisa, mengidentifikasi, kemudian nanti kalian mengambil keputusan, misal di level pimpinan atau manajer atau apapun kepala itu ya. Karena tidak kalian pungkiri, kita cewek cowok ini kita pun nanti akan selalu mengambil keputusan ya dalam kehidupan kita. Oke, so makanya kenapa sih standarnya S1, makanya dianggapnya yaitu sudah mampu untuk mengambil keputusan dengan sangat bijak. Sangat bijaknya apa? Rentan sekali ya kata bijak itu, maksudnya itu dianggap bisa mampu menganalisa, kemudian bisa mengevaluasi atau bisa mengambil keputusan yang sangat baik untuk semuanya. Sampai sini paham ya? Sama. Pokoknya kalian semangat, karena dimana harus bisa mengambil ilmu sebanyak mungkin dari perkuliahan ya. This is the last. Kalau misalnya mau lanjut S2 ya nggak apa-apa juga, bukan the last. Kuliah nggak ada habisnya, betul ya, tapi masa kita, energi kita berbeda speednya. Next, di sini ada kebutuhan afiliasi. Apa sih? Yaitu dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dengan sosial, dengan orang lain atau sekelompok orang tertentu. Orang ini cenderung suka berkolaborasi dengan orang lain dan bersaing, biasanya akan menghindari situasi yang beresiko tinggi ataupun menghindari situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Individu-individu yang termotivasi oleh kebutuhan akan berafiliasi ini lebih suka menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kemudian mereka suka menghabiskan waktu bersosialisasi untuk menjaga hubungan dan memiliki keinginan kuat untuk dicintai dan diterima. Mereka bukan pencari resiko dan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Nah, Anda di mana nih? Sudah tahu ya? Jadi gitu. Fungsi di sini juga kalian kita juga kan walaupun nanti sebagai seller atau entrepreneur, kita juga biasanya sebagai konsumen, seperti itu ya. Di sini kita hanya mengetahui dasar-dasarnya saja, biar kamu lebih tahu diri kamu, makanya nanti kamu bisa mengaplikasikannya untuk orang lain. Oke. Ada lagi teori motivasi Herzberg, ada 2 faktor ya. Di sini itu ada motivator factors. Motivasi seseorang dapat sangat bergantung pada bagaimana motivatornya memberikan sebuah motivasi pada seseorang. Ini ada yang seperti ini. Jadi ketika dia low, dia akan cari, dia akan lihat videonya lagi, dia termotivasi lagi.
naik lagi kayak soda, Coca-Cola, kamu tahu, atau soda lah ya. Itu kan kalau udah nggak dikocok ya tenang maksudnya. Terus kalau misalnya kayak yang kena sodanya, langsung on fire seperti itu ya. Tetapi ada plus minusnya dalam kamu punya motivator factors ini. Minusnya ada yang tahu? Ketergantungan pada orang lain atau pada sesuatu ya. Karena pada dasarnya sebaiknya motivator terbaiknya adalah diri kamu sendiri ya. Balik lagi ya, manusia itu sangat mengecewakan. So the best motivator for your life is yourself, not your parents. Ya boleh sih parents, temen, pacar, pasangan boleh, tapi dikurangi, disadari kadarnya. Oke? Saat sedang bekerja, kuliah, tentu seseorang memerlukan adanya sebuah dorongan yang datangnya dari orang lain. Dorongan tersebut mampu membuat adanya rasa termotivasi dengan giat melakukan segala hal. Nah contoh nih di kita banyak ya. Jadi di kampus itu dia akan addict bahwa kalau bisa punya pacar. Ya ada yang seperti itu. Jadi bangun paginya oke, semangat, terus mau ke kampusnya juga semangat gitu ya. Ada di sini yang seperti itu? Semoga termotivasi karena dosennya ya. Kemudian di sini ada hygiene factors. Faktor ini tentu saja menjadi faktor yang penting yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu atau membuat mahasiswa merasa puas dengan pembelajaran yang sedang dijalani. Apabila faktor tersebut tidak terpenuhi, maka membuat tidak selera atau kehilangan motivasi. Banyak nggak sih seperti itu? Aduh, hari ini dosennya ini lagi, udah lagi nggak ada duit, becek, nggak ada ojek ya. Ada? To be honest, yes. Ya oke. Pernah ngerasa itu di kelas aku? Aduh, takut ya. Enjoy. Oke, di sini ada studi kasus antara Nivea dan Men's Biore. Boleh kamu browsing. Di sini kita akan diskusikan setelah ini. Ya, kita cari dulu. Kalian silakan cari dulu apa sih yang terjadi dengan studi kasus Nivea dan Men's Biore. Pasti berhubungan dengan motivasi lagi. Oke? Oke, jadi teman-teman udah baca ya, seru banget kasus yang terjadi sama Nivea dan Biore. Biore apa? Biore. Pakai produk tersebut? Nggak pakai ya. Oh. Jadi beda branch ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan produk ini awalnya hanya mengeluarkan produk yang dibutuhkan oleh kaum wanita. Betul? Ya kan dulu kayaknya yang rajin skincare atau apa itu sekarang dulu tuh cewek ya didominasi ya, maksudnya rak-rak itu dengan cewek only gitu, girls things. Nah kemudian tapi seiringnya bertambahnya kebutuhan, sekarang ini bukan hanya wanita saja yang menginginkan wajahnya mulus, tetapi kaum pria juga memilih kulit wajahnya bersih karena itu pemasaran produk yang biasanya memuaskan. Maksudnya kebutuhan marketing juga atau pemasaran itu beranggapan bahwa di sini berarti ini adalah sebuah market atau sebuah mangsa pasar yang memang ternyata ada needs atau demands, keinginan ya dari customer. Di sini ada nggak yang masih cuci muka pakai atau nggak pakai sabun? Nggak pakai sabun? Mukanya mulus nggak pakai sabun ya. pakai air mineral ya. Oke, nah di sini tuh mungkin produknya dulu cuman cewek aja. Sekarang tuh udah men oil control, kemudian ada acne barrier, seperti itu udah banyak macamnya ya. Tapi kalian pernah mengidentifikasi kulit kalian tuh seperti apa? Butuhnya apa? Oh, saya yang berminyak nih, butuh yang oil control nih, seperti itu. Tahu? Oh, sudah tahu ya. Berarti hanya dia yang tapi selebihnya di sini pakai produk-produk seperti ini ya. Oke. Jadi paham ya teman-teman di mana teori motivasi ini didukung karena yaitu mungkin bukan hanya cewek yang ingin terlihat baik, glowing atau kulitnya bagus, tetapi para pria juga ingin looks-nya juga baik. Jadi kenapa di sini memotivasi produsen untuk membuat produk produk kecantikan juga untuk pria. Ada kan ya? Pria cantik.
Oleh karena itu pemasaran produk yang biasanya memuaskan kebutuhan pria dengan segala macam keunggulan. Banyak lagi, ada lagi, apalagi sih variannya sekarang cowok juga pakai serum. Kemudian ada serum untuk rambut, serum untuk muka, kemudian ada hair tonic, bla bla bla. Kemudian apa lagi sih yang sekarang happening? Aku nggak tahu. Hah? Parfum gitu ya. Terus apa lagi ya? Deodoran kayaknya dari dulu, kayak basic gitu, basic banget kayak kalau deodoran. Cuman kalau sekarang tuh kayaknya teman-teman cowok itu lebih fashionable banget. Jadi itu pakai lip gloss, kemudian ya semata-mata itu kan sebenarnya untuk itu tuh sebenarnya untuk merawat. Kita konotasinya nggak bisa kita bilang seperti itu ya. Jadi nggak ada yang salah ya. Namanya orang mau merawat daripada merusak, lebih baik dirawat daripada dirusak, ya nggak sih? Dan apalagi punya kemampuan ekonomi atau finansial yang sangat baik. Itu cewek-cewek juga aku nggak nyalahin, mau ke salon tiap hari lebih baik dirawat daripada dirusak. Oke? Next. Nah, kesimpulannya apa sih? Kita masuk ke terakhir nih. Motivasi konsumen adalah keadaan di mana di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Nah, di sini fungsinya kita untuk tahu teori, untuk bisa juga mengontrol dan mempunyai motivasi juga untuk diri sendiri, yaitu tolong bedakan want sama needs. Karena kenapa? Ketika nanti income kamu sudah wow, dan akibat misalnya keinginan yang dulu-dulu belum tersampaikan juga itu bisa akan membludak. Ya, jadi tolong gunakan want sama need itu untuk mengkontrol kalian biar lebih wise dalam mengeluarkan uang kalian. Kemudian di sini ada tujuan motivasi konsumen, diantaranya adalah untuk meningkatkan, mempertahankan loyalitas, efisiensi, efektivitas, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Jadi kita juga motivasi, makanya kenapa kalau kita jual atau mengenalkan produk, kita juga harus mengedukasi ya produk apa kepada konsumen. Setelah dia diedukasi, dia dikasih tahu kandungannya apa saja yang bermanfaat untuk diri dia sendiri, biasanya konsumen akan mengambil keputusan. Nah, keputusannya biasanya sebagian besar itu sudah pasti dia akan membeli atau memilih. Jadi alangkah bagusnya kita semua tahu the way how thing-nya konsumennya seperti apa. Oke? Kemudian setelah mereka tahu, biasanya kan mereka akan terjalin chemistry ya, enak nih beli sama Jonathan, dijelasin banget detailnya apa, kemudian bisa COD dengan itu kan banyak kelebihan-kelebihan. Nah, nanti yang itu yang membedakan Jonathan dengan toko lainnya, seperti itu, dan mengunggulkan. Oke, kemudian yang jelas, kebutuhan konsumen menimbulkan suatu motivasi pada produsen untuk menciptakan suatu produk guna memenuhi kebutuhan, sudah pasti ya. Karena kebutuhan konsumen adalah kekuatan kita produsen atau seller. Sampai sini oke teman-teman? Oke, thank you banget. Nanti jangan lupa tugas yang tadi, studi kasus, opini-opininya dikumpulkan untuk kita bahas dan menjadi kumpulan nilai yang emang nanti saya olah di akhir pertemuan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waitetungtian, salam sehat untuk kita semua. Bye. Thank you.